Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Jaja, apa kabar? Alhamdulillah Pak, keadaan sehat Pak. Sebaliknya Bapak. Alhamdulillah saya juga sehat. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu ya Pak Jaja. Begini Pak Jaja ya, saya tuh mendapat tugas dari kurikulum untuk melakukan supervisi pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Jaja. Nah, untuk itu mungkin ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan ya. Ya. Saya juga akan tugas bagaimana. Yang pertama mungkin mengenai jadwal lah. Kira-kira Siap. Pak Jaja jadwal yang kosong kapan, dan saya juga bisa. Kalau saya insya Allah untuk minggu depan Senin Selasa bisa lah. Minggu depan ya, kalau lihat jadwal pelajaran saya di hari Senin dan Kamis. Mungkin bisa Senin Pak. Senin bisa ya, oke. Senin tanggal 5 tanggal Agustus. 5 ya, oke. Di kelas 11 kelas 11 TKR 3 kelas TKR juga ya. jam Kelas pertama sampai jam ke-6 setelah upacara itu. TKR. Oh iya. Untuk materi kira-kira materi yang akan disampaikan apa aja itu? Eh, Kebetulan saya di hari Senin itu untuk materinya di sistem kelistrikan kendaraan ringan. Untuk lebih tepatnya elemennya itu tentang yang pertama memahami pengertian sistem starter, kemudian yang kedua menyebutkan komponen-komponen sistem starter, dan yang ketiga mengidentifikasi cara kerja sistem starter pada kendaraan mobil, Pak. Oke, sebelum lebih jauh gitu ya, saya ingin kita kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya, Pak Ya, Jaja? ya betul Pak. Berarti Pak Jaja nanti menggunakan modul ajar ya? Modul Udah ada ajar, ya? betul. Udah. Saya yakin lah Pak Jaja udah beberapa puluh tahun pasti udah Ya, terbiasa siapa. mengajar, pasti persiapan juga. Modul pasti udah ada lah, nggak usah ditanyain lagi ya. Untuk ini aja Pak, untuk mengenai nanti teknik pembelajaran, nah, apakah ada prakteknya siswa deh? Gimana? Ya, untuk pertemuan di hari Senin itu saya rencanakan sesuai dengan modul ajar. Yang pertama saya akan menggunakan mungkin metode diskusi Pak, kelompok. Diskusi ya, diskusi kelompok. Jadi anak, saya sudah menyiapkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian nanti anaknya atau per kelompok saya kasih LKPD tersebut. Kemudian mereka mengerjakannya dan hasilnya kemudian dipresentasikan tiap kelompok untuk dijadikan bahan diskusi seperti itu. Kemudian metode berikutnya mungkin saya juga akan menayangkan sumber belajar diantaranya dari video ataupun dari media internet lainnya. Oke. Terkait ini ya Pak, untuk kan sekarang kita dituntut untuk pembelajaran yang berdiferensiasi dan sosial emosional ya Pak ya? Betul, betul Pak. Nah tadi terkait berarti dalam pengelompokan ya Pak ya? Ya, pengelompokan ada yang disesuaikan. Nah gimana Pak untuk pengelompokan? Saya kelompokkan Pak untuk tujuan pembelajaran berdiferensiasi itu diantaranya kan kita akan saya sendiri akan mengenal mana anak yang memang gaya belajarnya auditori, kemudian ada juga visual, dan satunya kinestetik, seperti itu Pak. Saya kelompokkan dari kelompok itu mungkin nanti mudah-mudahan bisa lebih maksimal dalam hal penyampaian materinya. Oke Pak Jaja, saya kira Pak Jaja udah mempersiapkan secara keseluruhan sudah bagus lah. Saya udah percaya karena Pak Jaja udah berpengalaman mengajar, kemudian tadi juga udah diterangkan langkah-langkahnya. Nah sekarang terakhir mungkin Pak Jaja, kira-kira perasaan Pak Jaja gimana nih? Nanti akan disupervisi apa saya? Ya, apakah ada kira-kira ada beda tidak? Memang berdasarkan pengalaman betul Pak, saya udah ngajar berpuluh-puluh tahun, tapi tetap aja Pak, namanya di supervisi ada perasaan atau istilahnya gimana ya? Ditonton sama orang lain ya juga, ya betul Pak, betul seperti itu Pak. Iya, oke. Saya kira persiapan Pak Jaja udah sangat matang, kemudian juga udah sangat siap lah ya. Mudah-mudahan kita dalam pelaksananya bisa melaksanakan kegiatan supervisi pembelajaran dengan baik dan sesuai
dengan tujuan yang diharapkan yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran kita di sekolah ya Pak ya. Siap. Mungkin kita sepakat kalau tujuannya Pak ya. Sepakat Pak. Nah, dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran bukan karena saya lebih tahu atau karena saya lebih Siap. Istilahnya pangkatnya enggak ya, kita sama-sama aja siap. ya. Mungkin seperti apa aja ya. Insya Allah Siap, kita Senin depan berarti ya. Siap. Oke, kalau begitu kita sepakat minggu depan ya. Siap Pak. Ya udah. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku semua, hari ini kita akan mengawali pelajaran kelistrikan kendaraan ringan ya. Jadi untuk memulai pelajaran ini, Bapak harap pimpin doa oleh KM. Ada KM? Silahkan dipimpin berdoanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama dimulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak awali dulu dengan mengecek kehadiran Anda semua ya. 11 TKR 3. Ya, Ade Pauji Hidayat, Aditya, Ahmad Pauji, Alvinur Paujan, Alparej, Aril, Asmi Pahrul, Bumi Rizki, Dama, Deandra, Paik, Pawas, Paik Pawas ya tadi ya, Parel sakit, datang. Patir, Gilang Tri, ada, ya siap. Ipan, Julia, M Dadan, M Pahri, Muhammad Sahroni, Muhammad Nazwa, Muhammad Fahrijal, Muhammad Ihsan, Obi Setiansah, Paris, Rabil, Raihan, Restu, Repka, Rizky, Ros Diana, salah huruf ya, Ros Diani ya betul, Sigit, Ujang, Jihan itu cowok cewek? Cowok ya. Sela terakhir Zahra, minggu kemarin sakit ya, Neng. Oke, jadi di antara teman-teman kalian ada satu orang atas nama Parel. Pak Disa kondisinya sakit. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sistem kelistrikan starter. Ya. Oke, tapi sebelum kita masuk materi, silakan dilihat layar di depan. Nah ini dulu. Coba Pandu, mana Pandu? Ya, kira-kira sebelum mulai pelajaran kita hari ini, kira-kira perasaan apa nih yang dibayangkan, yang dirasakan? Boleh milih yang sana. Emosi kedua, Pak. Apa itu? Biasa aja. Biasa aja. Pojok. Ya, silakan pilih. Oh, yang merahnya. Marah karena dirajia. Oke, perempuan. Zahra, perasaan hari ini?
Nomor 1 apa itu? Lucu. Ya. Oke. Jadi kita tidak akan memulai pelajaran kalau masih ada dendam tadi habis dirajia ya. Ada yang sedih mungkin di jalannya bannya bocor. Kita kondisikan dulu semuanya dalam kondisi kalau bisa fokus untuk pelajaran hari ini. Gitu ya. Ada yang dibalik? Apa? Enggak. Oke. Jadi semuanya Bapak harap sekarang senang. Senang ya. Hilangkan perasaan-perasaan yang tadi yang habis raja wayahna disimpan dulu itu mah ya. Sebelum kita mulai pelajaran. Oke. Ya, sebelum memulai kelas, ini ada beberapa kesepakatan yang kita sudah buat di minggu kemarin. Jadi yang pertama, ini kita harus menghargai waktu ya. Yaitu datang tepat waktu. Kita sudah buat kesepakatan ini. Jadi nanti jangan sampai kesepakatan yang kita buat malah kita langgar sendiri ya. Jadi yang pertama datang tepat waktu. Kemarin ada sanksinya kalau yang telat apa? Minggu kemarin masih ingat? Bersih-bersih. Kemarin ada yang bersih-bersih, mungkin ada yang olahraga ya. Nah, datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, siapkan diri sebelum praktikum. Bapak lihat semuanya sudah siap ya, menggunakan merpak. Kecuali mungkin ada satu orang yang kita kasih dispense saja lah, karena kondisinya memang betul-betul tidak memungkinkan ya. Daripada telat mungkin sanksinya lebih berat, lebih baik pakai baju berbeda nggak apa-apa ya. Tapi nanti pas praktek kita bisa ganti ya, entah kaos atau apa. Oke, kemudian yang ketiga ada ikuti instruksi guru ya. Jadi mau cek bapak, yo tidur ya tidur. Kalau bapak serius ya serius. Tapi yang jelas ikuti instruksi guru, didengarkan, diresapi, dilaksanakan. Nanti di waktu ke depan nanti kita akan bentuk kelompok ya, kita ikuti instruksi saya. Bentuk kelompok berarti meja biasa dan seterusnya. Nah ini yang budaya yang paling ini saling menghormati sesama, senyum sapa, salam, sopan, santun. Jadi kalau ketemu teman tuh minimal senyum heula, acan-acan geus baeud. Senyum dulu. Jangan menampilkan wajah yang ya, senyum dulu. Bisa senyum ya, kemudian lanjutnya ada salam. Pagi Pak. Assalamualaikum. Mudah-mudahan sehat dan seterusnya. Sapa, salam, kemudian sopan santun. Ya, jadi ada adabnya. Kalau lagi di pom bensin mau ketemu Bapak Ibu guru, ya minimal kalaupun nggak bisa turun, ya dari jauh umpama ada antrian, Pak nyapa lah minimal. Atau senyum, Pak. Tong ketemu guru di jalan pura-pura tidak tahu atau enggak ya. Pokoknya itu jangan dilaksanakan. Kemudian nah ini berkaitan dengan budaya kita bengkel, yaitu 5S ya. Jadi 5S ini ada rapi, atau kalau di Indonesia kan 5R. Ada rapi, resik, rawat, rajin, dan ringkas. Atau bahasa Jepangnya ada 5S lagi, seiko, seiton, dan seterusnya. Ada seiton juga ada. Kalau Anda di Google itu. Seri, seiso, seiton, shikatsu, shikutse. Nah itu budaya yang harus selalu dia. Mau praktek, kita ngambil alat di ruang praktek, kembalikan pada tempatnya. Mau praktek, setelah praktek dibersihkan. Nah ini budaya yang harus kita perhatikan. Kemudian terakhir, dokumentasikan hasil praktek. Nah biasanya nanti setelah praktek kita ada namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah ini kesepakatan yang harus tetap kita pegang. Dan ini bisa saja sebetulnya nanti berubah ya. Nanti lihat pelaksanaannya seperti apa. Oh ternyata 5S tidak perlu, kita hapus. Oh 5 dokumentasikan tidak perlu, ya kita rubah. Tapi ini kesepakatan yang sudah kita buat bersama-sama.
Kemudian, nah, minggu kemarin kita sudah belajar sekilas tentang kelistrikan engine, betul ya? Ada kelistrikan engine itu yang pertama sistem, starter, kemudian ada lagi pengapian, ya betul. Apalagi masih ingat? Pengisian, ya. Dan seterusnya. Nah kita kali ini atau kesempatan ini akan mencoba belajar tentang sistem starter. Oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama kita harus memahami pengertian sistem starter. Apa sih sistem starter itu? Ya. Kemudian bisa menyebutkan komponen sistem starter. Ya. Dan terakhir mengidentifikasi cara kerja sistem starter. Tentu saja pada mobil ya. Bukan pada motor atau apalagi sistem starter pada pesawat terbang. Kan ya? Oke. Nah ini ice breaking dulu lah. Baru awal-awal tapi udah kelihatannya rada-rada loyo nih. Apalagi tadi yang habis kena razia. Ya. Masih belum fokus. Oke. Anu salah dia apakan nih? Oke. Warna pertama siap. Oh. Jadi belum fokus semuanya nih. Aya nu merah, aya nu Hitam. petunjuknya apa tadi? Lihat warnanya bukan tulisan. Lihat warnanya bukan tulisan. Jadi warna Hitam. hitam. Ini hitam atau merah? Hitam. Oke. Lanjut. Tulisan warna tulisan bukan tulisannya ya. Kalau ini dibacanya kan merah. Tapi sebelum belajar lebih ini kita adakan dulu pembagian kelompok. Ini jumlah siswa berapa? 35. 35 dibagi 6 lah. Satu kelompok berarti ada 5 ada yang 6 terakhir 5. Sok bagi kelompok dulu. Ini nanti mejanya digeser-geser dulu. Yuk. bebas. 1 sampai 6 absen ya. 7 sampai 12 dan seterusnya. Yuk, mulai. Ayo. Ayo. Rizky. Ayo. Silakan. Duduknya per kelompok, Pak. Duduknya per kelompok. Ini mejanya nggak apa-apa digeser. Ini kasih jarak segini lah. Sok. Besar banget. Tadi absen. Nah ini belum fokus ini berarti. Kalau meja ini jangan dipakai. Yang itu 2 jajar cukup. Ayo. Ayo berdiri dulu. Nanti duduk sana. Nah. Ya, udah lengkap semua? Ntar tuh masih ada yang Enggak, nanti dikasih itunya. Apa lembar kerjanya? Iya. Udah semua? Ayo. Ayo duduk Kak. Ayo. Ini sini aja nih, kurang. Ini satu nih. Oke. Kita udah posisi per kelompok. Ya, fokus, udah fokus, Pak. Sini. Kursinya kurang. Ini kosong nih. Ini kosong nih. Geser saeutik kena. Oke. Sebelum lanjut, ini ada 3 buah pertanyaan pemantik. Mudah-mudahan minggu kemarin kita sudah belajar tentang starter sedikit ya, walaupun belum. Yang pertama, bagaimana prinsip kelistrikan di dalam kendaraan atau mobil? Bapak udah cerita panjang lebar ya tentang kelistrikan di mobil. Ada yang bisa jawab? Kira-kira dulu. Ya.
Prinsip kelistrikan di dalam kendaraan atau mobil. Engine dan body. Ada lagi? Itu lebih detailnya ya. Siap. Kemudian komponen kelistrikan apa saja yang ada di kendaraan mobil? Nah, itu jawabannya tadi. Ada sistem? Ya. Bagus. Berarti kemarin tugasnya dilaksanakan dengan betul-betul ya, dibaca, ditulis. Nah, satu lagi fungsi starter, kira-kira apa? Kemarin sudah dijelaskan. Menghidupkan engine. Bukan menjalankan. Ya. Jadi yang penting engine bisa hidup. Itu sekilasnya seperti itu. Oke. Ya cukup untuk pemanasan ya. Masuk materi. Ya, ini ada materi dari yang terkait dengan sistem kelistrikan. Mohon diperhatikan dulu tayangan video ini. Ya. Perhatikan. Nanti ada hubungannya dengan tugas yang akan kalian nanti isi. Ya. Materi ini bisa menunjang mata pelajaran pemilihan kelistrikan dan ringan atau PKKR ya, yang ada di SMK ataupun mata kuliah kelistrikan otomotif yang ada di. Kemudian ada sistem kelistrikan air kondisioner atau AC, kemudian ada sistem kelistrikan pengaman, dan yang terakhir ada sistem kelistrikan aksesoris. Ini akan saya bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah sistem kelistrikan mesin. Ini banyak ya di dalam mobil, ada sistem kelistrikannya pastinya. Yang pertama adalah sistem pengapian. Di sini sistem pengapian ini berfungsi untuk menaikkan tegangan yang dari baterai yang 12 volt menjadi 20.000 kV agar nanti bisa membangkitkan busi untuk membuat bunga api, membantu pada proses kompresi ya, pembakaran. Ini sistem pengapian. Kemudian di sini ada sistem starter, digunakan untuk menghidupkan mesin atau engine dengan memutar puli. Kemudian nanti mesin bisa berputar. Kemudian juga ada sistem pengisian. Ini untuk mengisi baterai ya, karena di sini ada dinamo alternator yang akan berputar. Kemudian dia akan menghasilkan energi listrik yang bisa mengisi baterai. Kemudian juga ada sistem EFI, electronic fuel injection. Electronic fuel injection ini pasti ada sistem kelistrikannya. Jika tidak ada kelistrikannya, maka sistem EFI tidak akan bekerja. Selanjutnya di sini juga ada sistem common rail. Apa sih sistem common rail? Common rail ini adalah sistem EFI-nya mesin diesel ya. Maka disebut common rail. Ini juga menggunakan sistem kelistrikannya juga untuk menggerakkan pompanya, kemudian menggunakan common rail-nya. Setelah itu Ya, untuk lengkapnya nanti untuk keperluan yang lebih nih. Nah, selanjutnya setelah melihat tayangan video tadi, ya Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didiknya. Jadi nanti kalian akan mengisi berdasarkan apa yang sudah Bapak berikan ini ya. Kelompok 1 isi saja nanti namanya. Kelompok 2 A. Kelompok 3 ya. Kelompok 4 ini cewek semua ya. Kelompok 5 ya. Kelompok 6 ya.
Oke, semua sudah menerima ini ya? Nah, silakan dibaca dulu dari halaman 1 sampai halaman 2. Oke. Semua sudah pegang LKPD? Ya, kita bahas. Yang pertama silakan tuliskan nama kelompok ya. 1, 2 dan seterusnya. Kemudian ada nama-namanya. Tuliskan saja termasuk kelas. Tujuan pembelajarannya ada 5 di situ, ya 1 sampai 5. Kemudian alat dan bahan, tadi ada video ya, kemudian ada PPT juga, PowerPoint, dan materi pelajaran lain yang relevan. Boleh nanti searching atau explore, yang mengeksplor materi-materi dari media internet. Sekarang sangat mudah, kalau mencari materi tentang apa, ada semua sudah beredar luas di media internet. Kemudian jelas diperlukan ATK ya. Nanti diisi langsung di sini ya. Neng, halo. Ini semuanya diisi di sini. Ya, pakai pulpen. Nanti sekali lagi jawabannya bisa explore juga, selain tadi ada penayangan video, kemudian ada PowerPoint, bisa dari media internet yang lainnya. Oke. Nah, kemudian halaman 2 silakan dituliskan jawabannya. Di situ ada 5. Nah, nanti setelah ditulis jawabannya, hasilnya akan dipresentasikan per kelompok. Seperti itu. Paham ya tugasnya ya? Ada pertanyaan dulu sebelum dijawab? Sangat jelas ya? Jadi sekali sumbernya bisa dari penayangan video, kemudian ada PowerPoint, kemudian ada juga buku materi, ya. Kemudian juga bisa melalui media internet. Yuk, mulai, waktunya kurang lebih 10 menit ya. Oke, yuk mulai. Ayo kerjakan. Bisa ketua kelompok dia. Nah, geus tah ente. Ok. Tulis. Namanya bisa dari internet aja, Neng. Ayo, semua ditulis. Ya? Enggak, maksudnya ini sumber untuk menjawab. Nah, ada boleh dari video tadi, dari PPT, PowerPoint yang beratur, dari materi yang lepas dari internet bisa. Ya? Enggak. Ya, sekali lagi tidak bikin PPT. Ini hanya LKPD diisi, ya. Ini LKPD diisi, nanti dipresentasikan hasil kelompoknya. Memang untuk yang lebih ini nanti kita di LKPD yang kedua kemungkinan harus bikin dalam bentuk bahan presentasi, diantaranya PowerPoint. Untuk sekarang boleh. Jadi diisi dulu di lembar itu LKPD baru dipresentasikan. Ayo diisi. Ada berapa soal? 5 ya? Ayo diisi. Dari itu aja boleh. Media internet boleh? Boleh. Iya. Jadi ilmu tidak terbatas, pokoknya tidak tertutup, boleh. Ya, udah semua diisi? Udah? Ya. Ada yang belum? Oh masih? Ya nggak apa-apa sambil nunggu. Udah belum? Belum. Ya. Masih lama? Ya. Oke, sambil menunggu temannya, presentasikan nanti hasil dari LKPD yang sudah diisi tadi. Ya. Kelompok 1 dulu, mangga. Ingat, dalam nanti presentasi dan diskusi, Bapak harapkan tetap menjaga apa yang sudah kita sepakati. Fokus.
kita tetap mensepakati apa yang sudah kita buat, yaitu kesepakatan kelas. Di antaranya apa tadi? Ada 5S ya. Senyum, sapa, sopan santun ini namanya itu. Itu ya. Kemudian yang kedua juga belajar menyampaikan pendapat. Belajar berbeda. Jadi akan berbeda Anda ngomong di depan dengan nyeletuk di belakang. Ya, nanti yang nyeletuk di belakang Bapak suruh maju ke depan. Ya. Jadi sekali lagi nanti apapun pendapatnya dihormati. Tong anu ngacung ngajawab disorak, tanu nyorakna gua parek suruh ngomong di hareup. Itu beda rasanya. Itu ya. Biasakan menghargai perbedaan pendapat. Oke, untuk kelompok pertama silakan waktu dan tempat untuk digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang ini, tentang LKPD atau lembar kerja siswa dari kelompok saya, yaitu Rabil Anggara Putra, Rizky Fahri, Raihan Alpatin, Restu Maulana Yusuf, sama saya Repka Ismail Aidul Adha. Saya di sini mau menjelaskan tentang fungsi sistem kelistrikan otomotif mobil, yaitu sistem kelistrikan mobil adalah sistem untuk menyediakan daya yang diperlukan oleh kendaraan untuk menghidupkan mesin, lampu, dan berbagai perangkat kelistrikan di mobil. Yang kedua yaitu jelaskan tentang macam-macam kelistrikan mesin atau engine, yaitu satu, sistem pengapian berfungsi untuk membuat busi memercikan api. Dua, sistem starter berfungsi sebagai penggerak awal. Tiga, pengisian untuk mengisi daya baterai. Yang ketiga, jelaskan pengertian sistem starter mobil, yaitu sebuah sistem dari kelistrikan engine yang berfungsi menghidupkan mesin engine melalui roda gigi pinion yang menggerakkan flywheel sehingga nanti sistem pengapian dan sistem yang lain berjalan sehingga mesin bisa hidup. Ya, sekian presentasi dari saya. Jika ada yang mau bertanya silahkan. Ya, terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil pengisian LKPD. Untuk itu kita beri dulu A+ yang semarak. Ya, selanjutnya kesempatan berikutnya diberikan kepada teman-teman untuk menyampaikan, bisa pertanyaan, bisa saran, kita diskusi. Silakan, siapa yang mau dulu? Oke, Pak, silakan. bertanya ya kepada kelompok 1, komponen bagian mana yang paling sering bermasalah pada kelistrikan engine? Mungkin dari sistem pengapian, bisa jadi dari sistem itu, terus dan sistem starter. Maksudnya komponennya. Oh, komponen. Ya, gini, pertanyaannya tentang sistem starter atau komponen keseluruhan di mobil? Keseluruhan yang sering bermasalah. Ya, kalau keseluruhan berarti kalau dilihat dari topik kita kan ini kelistrikan ya. Kalau keseluruhan kan bisa saja bukan kelistrikan. Jadi ada spare part yang memang habis pakai, ya habis pakai ataupun yang tidak habis pakai. Ada yang periodik diganti dan periodik tidak diganti. Oh, berarti kerusakan itu dari keseluruhan mobil ya Pak, dari misalkan dari Ya pertanyaannya itu mungkin ya. Boleh dijawab silakan. apakah sudah terjawab atau belum? Belum ya. Mungkin itu dari sistem ini apa? Kayak bukan kelistrikan, mungkin dari segala macam. Kan ini tentang menjelaskan dari kelistrikan, mungkin bisa jadi dari engine. Ya gini aja, dibatis saja pertanyaannya. Tentang apa? Starter, dari bagian starter. Paris. Paris lebih menukik lagi ke sistem starter. Komponen apa yang sering rusak di starter? Teman saya Rizky bisa menjelaskan. Boleh dibantu. Ada yang mau bantu? Silakan. Ya. Nah, ini
Analisis Paris bahwa yang sering rusak atau bermasalah itu roda gigi pinion. Ya, semua komponen pada dasarnya bisa rusak. Cuma nanti komponen apa yang sering dan selalu berkaitan dengan diantaranya flywheel berkaitan dengan roda gigi pinion. Itu mungkin satu. Yang kedua, Bapak tambahkan lagi mungkin ada di sana walaupun kita belum masuk materi namanya brush. Ya, brush itu semacam konduktor yang memang nanti dia lama-kelamaan akan habis. Kalau bahasa bengkelnya mah itu biasa juga dibilang sepi atau magnetna. Padahal secara ini brushnya sikat. Ya. Seperti itu. Ada lagi? Buka yang terakhir. Yang mau nanya? Cukup? Nah, kalau cukup ya beri aplaus lagi kepada kelompok 1. Ya, silakan. Selanjutnya kelompok 2. Saya akan tutup saja. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin tidak terjawab, jawabannya kurang mengenakan atau kurang memuaskan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ya, oke, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kemudian untuk kelompok yang lain, nah ini bisa dilanjutkan. Karena waktu ini terbatas, jadi untuk dilanjutkan di minggu depan. Nah, sebagai penutup, Bapak mohon nanti ya memperhatikan dulu. Perhatikan dulu. Apa perlu ice breaking lagi? Tidak perlu ya? Ya, jadi sebagai penutup yang pertama kita refleksikan dulu pembelajaran hari ini. Tadi cukup bagus dari kelompok 1 mempresentasikan hasil pengisian LKPD-nya. Kemudian terjadi juga diskusi ya. Bapak kira pembelajaran kita hari ini udah cukup bagus ya. Kemudian untuk selanjutnya materi yang akan kita pelajari itu masih tentang starter, tapi kita nanti akan melaksanakan praktek melepas, membongkar dan memasang sistem starter. Dari mulai mungkin kalau baterai tidak dibongkar ya, dinamo starternya, kemudian jalur-jalur kabel starternya, nah itu kita pelajari. Itu di waktu minggu yang akan datang atau pertemuan berikutnya. Kemudian Bapak harap tetap di rumah nanti sekali lagi gunakan media atau sumber belajar yang tidak terbatas. Di internet itu banyak. Anda klik tentang sistem starter aja, keluar mau YouTube-nya, videonya, mau bentuknya mungkin PDF, bentuknya gambar dan seterusnya. Ya, Pak harapkan itu segera dilaksanakan. Jadi penggunaan HP jangan untuk hal yang negatif, sekali-kali kita yang positif. Saya kira itu saja untuk pertemuan berikutnya. Kita laksanakan minggu depan. Kemudian sebelum ditutup ada pertanyaan dulu. Barangkali ada yang masih belum jelas mengenai materi hari ini. Cukup? Kalau begitu kita tutup pelajaran kita hari ini. Biasa, KM, pimpin doa dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaja, apa kabar? Alhamdulillah Pak. Gimana perasaannya tadi setelah disupervisi, Ya. kita melakukan supervisi ya? Perasaannya sih Pak, alhamdulillah baik, karena sudah menyelesaikan salah satu tahapan penilaian atau rangkaian kegiatan supervisi ini. Alhamdulillah. Penilaian kinerja guru ya, PKG. Ya, betul. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali Pak Jaya, termasuk tadi kan saya telah melihatlah dari mulai awal sampai akhir ya. Ya, betul Pak. Dari mulai Pak Jaja mengabsen, kemudian
ice breaking sama kesepakatan kelas, Ya. kemudian pembelajaran, pembagian kelompok, sampai si siswa Presentasi, ya. melakukan presentasi ya. Ya, betul, Pak. Rangkaian-rangkaian itu telah dilaksanakan dengan sesuai dengan yang direncanakannya di Ya, LK, di modul ajar dan kemudian LKPD juga tadi sudah ya. Ya, betul, Pak. Mungkin untuk keberhasilannya pengembangan pada saat Bapak melakukan pembelajaran di kelas, baik langkah-langkah atau metode pembelajaran itu yang menurut Pak Jaja keberhasilan Ya. udah sejauh mana tuh? Iya Pak, selama proses observasi saya berusaha untuk tetap sesuai dengan apa yang saya rencanakan Pak. Iya, bisa juga menyaksikan tadi. Ya, betul, dari mulai awal proses pembelajaran sampai akhir. betul. Di awal saya merencanakan bahwa pembelajaran ini tetap nanti mengandung unsur-unsur dari pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga saya juga mencantumkan beberapa kegiatan kecakapan sosial emosi Pak. Dari mulai pembukaan saya mencoba dari awal mencoba mengkondisikan anak perasaannya bagaimana sehingga pada saat pelaksanaan anak betul-betul sudah siap melaksanakan pembelajaran. Dan alhamdulillah selama pembelajaran karena memang anaknya sudah siap, menurut saya area itu yang menurut saya poin itu yang menurut saya berhasil Pak. Jadi pengkondisian anak. Kemudian saya juga menggunakan metode pembelajaran Pak. Ya, metode pembelajaran dari mulai mungkin diferensiasi konten, saya berusaha menampilkan sumber-sumber belajar dari mulai video. Tadi Bapak mungkin juga menyaksikannya. Ya, termasuk prosesnya tadi ya. Ya, ada proses juga, proses pembentukan kelompok-kelompok, kemudian anak mempresentasikan sampai diskusi ya di akhir sehingga anak membentuk karakter yang mana diantaranya tujuan berdiskusi itu secara sosial emosi mereka bisa lebih menghargai pendapat orang lain, begitu Pak. Nah, mungkin itu beberapa keberhasilan atau tujuan yang tercapai dengan baik oleh Pak Jaja. Kemudian mungkin menurut Pak Jaja sendiri ada kira-kira ada nggak secara kekurangannya mungkin yang tadi dilakukan? Kalau saya perhatikan tadi memang tidak semuanya bisa sesuai dengan harapan Pak ya, dengan rencana. Tetap aja ada beberapa siswa yang memang kesannya ketika anak diskusi masih ada yang ya cuek, kemudian tidak ikut aktif di diskusi, bahkan mungkin ada beberapa anak yang ketika temannya mengungkapkan pendapat dia malah setengahnya tidak menghargainya juga Pak. Ada yang begitu Pak. Tapi saya kira secara keseluruhan sih baik saja Pak pembelajarannya. Nah, itu yang tadi Pak Jaja sampaikan mungkin sedikit kekurangannya. Ya. Nah, kira-kira menurut Pak Jaja sendiri itu kenapa tuh bisa terjadi seperti itu misalnya? Dan ini kan untuk antisipasi kita ke depannya juga ya Pak ya? Betul. Memang sebenarnya saya sudah menyadari ya ada salah satu step kekurangan saya. Di antaranya merencanakan pengelompokannya berdasarkan gaya belajar Pak. Cuman untuk menentukan gaya belajar anak apakah auditori, kemudian visual atau estetik, ini membutuhkan waktu. Saya terus terang saja belum sampai ini ya. Jadi untuk asesmen diagnostiknya saya belum melaksanakan Pak seperti itu Pak, terus terang. Jadi ya kemungkinan itu juga Pak. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa dilaksanakan ya Pak ya. Ya. Kira-kira untuk pembelajaran selanjutnya insya Allah bisa ya Pak ya? Siap Pak. Kalau mungkin disesuaikan dengan itu juga dengan tadi yang diferensial ya. Ya, betul. Nah, kira-kira usaha untuk pembelajaran selanjutnya nih Pak Jaja, Ya, siap. dari tadi keberhasilan dan kekurangan, kira-kira bagaimana untuk tindak lanjutnya dari pengalaman yang tadi kita laksanakan? Ya, berdasarkan praktek pengalaman di lapangan, jadi memang saya menyadari ada satu
step yang memang belum saya laksanakan. Iya, iya. Tapi insya Allah untuk kedepannya saya akan melaksanakan. Yaitu tadi mengenai diferensiasi itu ada asesmen diagnostik yang Iya, belum betul. belum saya laksanakan gitu ya secara ini. Ya mungkin insya Allah ke depan saya akan mencoba melaksanakan. Oke, mudah-mudahan kita juga sama-sama ya bisa melaksanakannya Pak Jaja, karena diagnostik asesmen diagnostik itu sangat perlu, terutama untuk tadi pengelompokan itu ya. Saya Ya, juga betul. mungkin ini juga pembelajaran buat saya lah, buat kita semua ya, bahwa kita dalam untuk proses pembelajaran itu harus betul-betul menyiapkan segala sesuatunya ya. Siap. Kalau perlu sedetail mungkin atau sekomplit mungkin ya. Oke. Siap, siap. Pak Jaja, terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan kita dengan acara supervisi pembelajaran ini betul-betul dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Mungkin itu harapan umumnya Pak Jaja. Siap Pak. Siap Pak. Terima kasih juga Pak atas supervisinya. Ya. Tadi harapan Bapak juga sama dengan saya Pak Ya, untuk mudah-mudahan. memajukan pendidikan di sekolah kita Pak. Terima kasih Pak sekali lagi Pak. Ya, sama-sama terima kasih Pak Jaja. Ya. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Siap.